Ada suaranya nggak, Mbak? Sekarang ada suaranya nggak? Berhenti tuh kan. Allahumma sholli nggak ada. Alhamdulillah. Itu udah nggak ngerti caranya gimana live di sama apa layarnya gimana? Bagus ya? Kalau kita mulai di bahasan apa ya kemarin tuh? Kita udah kemarin belajar sorob. Kayaknya ininya kok nggak begitu bagus ya? Layarnya bagus, alhamdulillah. Sayanya yang rada burem, tapi nggak apa-apa di sini. Oke. Kita belajar kemarin, Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah di sorab, sudah pembagian kata, asal kata, domir munfasil, ciri-ciri fi'il madi, ciri-ciri fi'il mudhore, ciri-ciri isim, huruf, domir, mutasil yang menempel. Terus kemudian kita belajar di apa tadi, idhofah, kalimat fi'liyah dan ismiyah, terus isi mausul, huruf atop ya kemarin, sekarang huruf ina. Atau diulang lagi, barangkali ada yang mau apa ditanyakan ya. Jadi kita belajar di mana, di kalimat kita akan mengenal apa rumus kalimat fi'liyah itu apa, ismiyah itu apa. Terima kasih yang sudah hadir. Silakan tap love sama love orange-nya diketuk. Terima kasih, barakallahu fikum. Ini kata kita pertama itu cepat ya, secara cepat ya. Kita belajar di halaman pertama itu sorof, kemudian tentang kata itu terdiri dari 3, kata kerja, kata benda, kata depan. Mohon maaf di sini pakainya bahasa Indonesia ya, karena untuk pemula. Terima kasih, barakallahu fikum. Kemudian di sini ada 3 huruf yang membentuk kata, ada fa, ada ain, ada lam. Ini fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Nah, huruf ketiga. Jadi kalau kita lihat kataba itu taknya itu ain fi'il, baknya lam fi'il gitu. Ya, silakan kalau ada yang merasa bahwa ini roomnya bermanfaat, di share ya Kak ya. Terima kasih. Misalnya ini kata bu, ini yang ini tuh akhiran, bukan awalan, bukan sebagai kata yang 3 itu. Kata yang 3 ini kata dan ba. Yaktubu berarti yang ini, kata yang tengah ini sebagai kata yang utama. Maka ya dan wawo sukun nun itu adalah akhiran. Ya-nya sebagai awalan gitu. Nah, kemudian kita sudah belajar domir mutasil, huwa humahum, hiya humahum, hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Lanjut di sekarang ciri-ciri fi'il madi. Kalau tadi yang ciri-ciri fi'il madi itu kita lihat di kata tadi ya Kak ya. Nah, ini namanya akhiran. Kalau fi'il madi nggak punya awalan tapi punyanya akhiran. Kalau punyanya akhiran gimana ini? Iya ini. Maksudnya kalau dia punya akhiran, misalnya kata bu gitu. Bentar ya. Karena ini menunjukkan ada akhirannya wawo sukun alif. Di mana? Ini akhirannya wawo alif gitu. Kalau ini huwa gitu. Ya, dengan domirnya huwa. Oh, ngelag ya? Di tempat yang lain ngelag nggak? Ya kayaknya di tempat saya nggak, Mbak Ana.
Kalau nge-lag ini ada apa namanya tuh? Ada warna merah gitu. Iya ya. Maaf ya Mbak. Iya, terima kasih. Coba ke tempat yang lain, pindah. Sekarang ciri-ciri fi'il mudhore. Ciri-ciri fi'il mudhore ini ada awalan dan juga ada akhiran. Kalau domirnya huwa, awalannya ya, akhirannya doma. Kalau domirnya misalnya apa? Ana itu awalannya alif, akhirannya doma. Yang ana ya Kak, aktubu. Oh alah. Bentar ya. Sebentar ya Kak ya, di ini. Soalnya bentar Kak. Susah amat. Bentar. Soalnya HP satunya nge-lag gitu. Fi'il mudhore dengan apa ini? Dengan domirnya ana gitu. Dengan domirnya ana gitu. Ya. Kalau di tempatnya Ustaz Sugi ini begini. Fi'il mudhore terus fi'il mudhore, oke? Fi'il mudhore dengan domirnya ana. Di sini ada domirnya kan, alif terus domirnya ana. Belum cerita fa'il Kak, belum cerita tentang ini, tentang apa namanya tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Belum cerita tentang kalimat. Oke, lanjut ya. Da, fi'il mudhore, kemudian benda. Ciri benda isim. Ini kan untuk pemula, jadi kalau pemula ngebahasnya jangan yang puyeng-puyeng ini aja gitu. Nah, di sini kemarin kita udah langsung kan, ada isim rofa, isim yang nasab, isim yang jer. Ciri-ciri kata benda itu, ciri-ciri isim itu ada akhiran tanwin, yaitu ada alif lam. Ya. Jadi kalau misalnya ada satu kalimat itu ini isim apa fi'il gitu misalnya gitu. Satu kalimat itu ini isim apa fi'il gitu misalnya gitu. Kan ada kalimat itu 3 ya misalnya. Nanti kita belum cerita tentang sorab loh Kak. Kutiba gitu misalnya ini acak aja. Nah ini isim apa fi'il gitu misalnya ini acak aja. Nah ini isim apa isim yang nasab. Mana apa namanya itu udah bisa nih wifi-nya. Ya. Lanjut ya Kak ya. Sekarang kita lihat di ciri-ciri isim itu ada yang rofa, ada yang nasab, ada yang jer. Rijalun ini berarti tanwinnya yang domah bertanwin. Nasabnya falahan berarti fathah yang bertanwin. Isim yang jer kholikin berarti ini isim yang jer berarti kasroh yang bertanwin gitu. Terus lanjut ya Kak. Ini ada alif lam awalannya itu. Kalau ada awalan alif lam itu tidak bertanwin tapi dia berdomah saja untuk yang rofa. Terus yang nasabnya itu dengan fathah. Jernya dengan kasroh. Itu aja. Ini kan untuk yang baru. Siapa nih? Oh Abi Azka. Ya maaf Bi, itu
kan saya bilang itu banyak banget yang PDF yang apa namanya itu, Bismillahirrahmanirrahim, di ini banyak banget di internet gitu, tinggal pilih mau yang mana gitu. Dan itu kan di-download satu-satu kitabnya tuh, jilid 1, jilid 2, jilid 3 gitu. Ada di internet. Saya sudah sebutkan di sana, tinggal di-download aja, Bi. Iya. Maaf saya belum hubungi lewat. Soalnya kemarin tuh semarian HP-nya ngedrop. Punten ya. Ini aja pakai HP yang lain. Ngapunten sing kata, matur suwun. Jazakumullah hasanal jaza. Sekarang huruf. Nah, udah huruf kan kemarin kan? Kita belajar kata depan. Sekarang yang belajarnya awal adalah huruf jer. Nanti ada huruf-huruf yang lain. Fil kitabi. Fil kitabi nih huruf jer. Al-kitabi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Itu, Kak. Terus kalau yang ini min huruf jer juga kan, ansorin majrur yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Karena ini bentuknya apa? Tidak ada alif lamnya gitu loh, Kak. Iya. Lanjut ya. Tuh huruf. Sudah Mbak Ana? Iya, kita mutasil juga kemarin. Udah ini yang dinempel. Nempel pada satu kata. Makanya namanya domir mutasil. Domir yang menempel. Hu, huma, hum. Misalnya alaihi. Misalnya sekarang fi'luhu gitu. Apa? Kemudian huma misalnya. Alaihuma gitu. Kalau hum, alaihum apa? Alaihim. Bukunya ini buku Al-Iqlan 1 sudah ready katanya, tinggal silakan. Untuk buku Al-Iqlan sama sorofnya itu sudah ready. Nanti kakak hubungin Ustadz Sugi ya, Sugiono Abdul Manaf. HP-nya ini kakak tinggal ini. Ya, videonya majrur juga, tapi dengan kasroh yang muqaddaroh. Iya. Karena dunya itu kan belakangnya kan bukan kasroh ya, tapi ada huruf ilat. Ya. Fidunya wal akhirat. Ya betul Kak yang itu. Wih. Waalaikumsalam Pak Rahman. Semoga selalu sehat dan bahagia. Dimudahkan segala urusan kita. Jadi bagi teman-teman yang pengen punya buku ini, silakan ada di tempat Ustadz Sugi. Sudah ready katanya. Silakan hubungi langsung nomor ini aja. Ya kalau nomornya yang admin itu kurang responnya. Iya. Makanya saya minta maaf, mohon sambil biar saya minta nomornya jenengan aja biar cepet gitu. Iya, Pak. Sekarang sudah ciri mudore ada di sudah di seperti ini Kak ya. Yuk minuna contohnya ya. Yuk minuna kita sudah tadi tahu ini adalah fi'il mudore dengan domirnya hum. Bil goibi bi huruf jer, goibi majrur yang dijerkan dengan kasroh ya. Bukan tanwin ya, karena ada alif lam di sini. Bi-nya itu nempel gitu loh, Kak. Bi-nya itu nempel gitu. Terus kemudian sekarang ba'asallahu guroban ya bahasu fil ardi. Ini di sini. Fi huruf jer al-ardi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Oke. Sekarang udah di domir mutasil kan. Nah, kalau udah domir mutasil masuknya ke idofah. Idofah itu kata majemuk ya. Dua kata yang bertemu mengandung satu pengertian. Misalnya kita apa punya? Rumah plus sakit. Rumah itu kan rumah tempat bernaung ya. Sakit itu satu rasa gitu, sakit. Tapi kalau digabungin rumah sakit berarti rumah yang mengobati orang yang sakit. Itu satu pengertian yang berbeda ya kan, ketika satu-satu berbeda kemudian disatuin malah menjadi pengertian yang berbeda begitu. Ya. Wa'dullahi, wa'du ini adalah mudhof,
Allahi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Kalau mudhof ilaih itu, idhofah itu yang mudhof ilaihnya harus berupa isim jer, harus berupa isim yang jer, atau domir muttasil. Ya. Nah ini contohnya kedua adalah berupa domir muttasil. Robbu mudhof, kum domir muttasil yang dijerkan, enggak kayak gitu ngomongnya. Robbukum, robbu mudhof, kum domir muttasil sebagai mudhof ilaih gitu loh Kak. Beda ya dengan yang di sini kalau ngomongnya. Ya. Karena kenapa pakai bahasa Indonesia? Karena kita itu awal ya, kita belum terlalu ini deh. Nah, untuk pembelajaran yang awal seperti ini, makanya Ustadz Sugi itu membuat buku metode untuk cara mudah memahami tata bahasa Al-Quran, namanya Al-I'lan. Untuk apa? Biar orang-orang awam juga pada belajar tentang Quran gitu loh Kak. Dan ingat ya, membaca Al-Quran satu huruf itu pahalanya 10 ya. Alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kemudian terusannya, apabila membaca Al-Quran dengan mengetahui kedudukan i'rabnya, maka dia mendapatkan 20 pahala gitu. Kejar pahalanya, apa kita kejar pahamnya? Kelasnya gitu, masih dipertanyakan kita itu kelasnya di mana kita gitu. Nah, biar kita tahu kelasnya kita di mana, kita cari kelas yang paling tinggi kan. Kita itu mencari ridhonya Allah. Ya, kewajiban gitu. Melakukan itu hanya sekedar kewajiban dan dia tidak mengharapkan apa-apa, tapi ngejarnya kan kalau ngejar ridho Allah kan berarti dia mengharap, bukan gitu. Nah, Ibu memang itu syariat ya. Lanjut ya Kak ya. Ya, ini kalau kemasukan huruf jer gimana? Fi huruf jer, suduri majrur yang dijerkan dengan kasroh, wahwa mudhof. Kita belajar sedikit-dikit nih bahasa Arabnya. Wahwa mudhof, an-nasi mudhof ilaih gitu. Yang dijerkan dengan kasroh. Ulangi. Al-I'lan boleh silakan lanjut ke tempatnya Ustadz Sugi. Ya, ini nomor HP-nya Kak, silakan ditulis. 12331. Kayak orang jualan tuh. Silakan di-screenshot. Ini mah nggak jualan. Terima kasih yang sudah tap layar, berkah selalu. Barakallahu fikum. Ya, batuk gara-gara makan itu ya tak. Bukan gara-gara mamanya terlalu makan banyak nih. Enggak semua. Ya kan pakai itu. Nah, kurang posisinya. Nah, kayak gini tuh jadi belum ini. Bentar ya Kak. Lagi ngobrol. Ya, silakan ditulis nomor HP-nya. Hubungin Ustadz Sugi, katanya metode Al-I'lannya bukunya sudah ready. Nah, saya nggak jualan di sini, saya hanya pas sebagai seorang santri, kalau kita belajar itu kan ada ya dalam alam kitab Al-Hikam kalau nggak salah. Ciri-ciri orang soleh itu salah satunya adalah jika belajar dia itu mendengarkan, yang pertama, yang kedua menuliskan pelajaran itu, yang ketiga membaca ulang. Nah, saya di tahap membaca ulang Kakak. Iya. Nih, Dopa sudah soalnya seperti ini. Apa contohnya ngambil dari Quran gitu, Idofa. Banyak banget ya. Atau bisa juga Kakak misalnya ambil Quran sendiri. Terus di sini misalnya. Nah, mana yang mudhof ilaih? Ini Kak. Ya, mudhof ilaih ya kan? Bi huruf jer. Habli majrur yang dijerkan dengan kasrah. Allahi enggak dulu. Sebentar. Bi huruf jer. Habli majrur yang dijerkan dengan kasrah. Wahwa mudhof. Allahi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasrah. Gitu Kak. Apalagi sok silakan di sini. Ya, ntar diituin dulu.
Sok silakan. Mana lagi yang mudhof ilaih? Ayo. Oh, di keranjang kuning. Enggak punya keranjang kuning. Oh, itu. Oh, yang di keranjang kuning itu namanya, yang punya Paya itu namanya gini. Series, namanya series, Kak. Iya, jual video series. Iya, setiap itu pakainya video beliau. Kalau kita beli, nanti kita dapat video itu. Tuh. Ya. Jadi, coba cari di sini yang mudhof ilaih. Ini kita sambil ini aja, sambil apa? Sambil berjalan ya, silakan kita lihat mana yang mudhof ilaih. Maksudnya yang idhofah. Ya. Monggo, silakan dari kata ini. Rasul, iya betul, pinter Pak Bahrul Ulum Munir. Rasuluhu, rasulu mudhof. Hu domir mutasil sebagai mudhof ilaih gitu. Iya. Mudhof pasti isim. Iya. Apa nih? Nikmatillah, sebentar. Ah ya, nikmatallah, iya betul. Nikmatallah, nikmata. Ini kalau sampai di sini ini namanya apa, isim yang nasab ya? Isim yang nasab yang di iya betul. Isim yang nasab sebagai maf'ul bih ya. Tapi karena kita belum cerita tentang kalimat, ini buat yang pemula ya. Nikmata isim yang nasab yang dinasobkan dengan fathah. Iya, isim yang nikmata isim yang nasab yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Allahi domir mutasil. Allahi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Ya, silakan. Ada lagi kata lain nggak? Kalau bisa yang di kitab dibaca. Oh iya, kemarin ini pengulangan. Jadi al-ilan itu sudah selesai gitu loh, Kak. Kopi manis. Oke, yang kopi manis boleh. Saya pikir yang ini kan udah berulang-ulang saya kasih tahu. Jadi ini, jadi apa namanya tuh sudah tahu gitu. Makanya dicoba di Al-Qur'an. Banyak. Oke, Kak Kopi Manis minta yang di sini. Silahkan. Ja'alna ini fi'il apa isim? Ja'alna ini fi'il apa isim? Sudah ada tulisannya, nggak apa-apa. Ja'alna ini isim apa fi'il? Oh, oke, fi'il madi. Ya, betul. Fi'il madi dengan fa'ilnya nahnu. Karena ini nah, ya kan, Kak? Entah. Kalau di sini masih di idhofah ya, masih belajar idhofah. Jadi ini namanya isim yang nasab. Oke, terima kasih Mbak Ana. Yang di Al-Quran bagian bawah ini tutup tes, jadi supaya bisa fokus. Betul, nah makasih ya. Ja'alna fi'il madi dengan fa'ilnya nahnu ala huruf jer. Kulubi majrur yang dijerkan dengan kasroh wahwa mudhof. Him domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Akinatan. Akinatan sebagai apa? Ini kita bilang sebagai isim yang nasab saja. Tapi nanti berkembang kalau sudah belajar kalimat disebutnya fi'il isim kan, isim yang nasab kan, isim yang nasab berarti dia maf'ul bih gitu loh Kak. Akinatan. Akinatan ini isim yang nasab yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Oke. Ja'alna ala qulubihim. Ya, betul. Oke, lanjut. Nah, yang kedua. Enggak usah ya, kalau di Quran enggak ada. Yungfikuna amwalahum fi sabilillah. Nah, ini. Yang kayak tadi ya. Yungfikuna fi'il apa isim? Fi'il mudhari fi'il mudhari apa fi'il madi? Fi'il mudhari. Kenapa? Karena ada awalan dan akhiran. Ya betul Kak Zahra. Yunfikuna itu fi'il mudhari. Tahu itu fi'il mudhari dari mana? Belajar pertamanya Kak. Ciri-ciri fi'il mudhari itu. Sebentar ya. Ini kan ciri-ciri fi'il madi Kak.
Apa, terus ini ciri fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' itu ada awalan, ada akhiran. Awalannya itu iya, ta, alif, nun. Kalau kami dulu biasanya mensingkat Anita atau Ana itu. Ya betul, ada huruf mudhoro'ahnya Kak. Jadi Kak Berita Viral kan sama seperti saya, orang pertama kali kenal Kak Zahra sama Kak siapa tadi yang pada pinter-pinter. Itu jadi kita mengenalnya, oh ini ada awalannya, ada akhirannya. Awalan akhiran gimana? Kok nggak ini banget? Nah, karena kata dalam bahasa Arab itu hanya terdiri dari 3 kata. Kalau ada tambahannya itu namanya awalan dan akhiran seperti ini. Yaktubuna, yaktubuna kan ada awalannya. Nah, ini akhirannya wawu dan nun. Kalau ada akhirannya wawu dan nun, nih berarti domirnya apa? Domirnya hum gitu, Kak. Untuk menentukan itu isim nasab itu gimana? Iya betul, akhirannya doma, domirnya huwa ya teh. Iya betul yang ini nih kan. Iya akhirannya doma, maka dia menjadi huwa domirnya. Menentukan isim yang nasab itu kita kan cirinya kalau isim kan dia itu bertanwin atau beralif lam gitu loh Kak. Kalau dia itu bertanwin dan beralif lam, terus lihat di belakangnya seperti apa. Nah, gini ciri-ciri isim ada di halaman 7. Isim yang kalau bertanwin, kalau beralif lam, awalannya itu ada alif lam, kalau dia domah berarti rofa. Kalau dia fathah berarti nasab, kalau dia kasroh berarti dia tuh jer. Kalau isim yang rofa yang akhirannya tanwin, kalau domah bertanwin itu namanya rofa bertanwin itu namanya nasab, kalau kasroh bertanwin itu namanya isim yang jer gitu Kak. Lanjut ya. Tadi sampai mana? Untuk menentukan dia itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Umdah Hasanah MBS. Terima kasih yang sudah tap-tap layar. Barakallahu fikum. Kita lanjut ya Kak ya. Ini bisa ditentukan sebagai fi'il mudhari karena ada apa Kak? Ada awalan, ada akhiran. Yung fikuna. Yung fikuna domirnya apa tadi? Hum. Ya. Karena ada domirnya hum bisa langsung menjadi fa'il. Sedikit-sedikit dikasih tahu ya. Maka dia menjadi fa'il. Yung fikuna fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum. Amwala. Nah ini isim yang nasab. Isim yang nasab ya kan? Yang dinasobkan dengan wahwa mudhof, hum domir mutasil sebagai mudhof ilaih gitu loh Kak. Ini kan cerita idofah ya. Fi huruf jer, sabili majrur yang dijerkan dengan kasroh, wahwa mudhof, Allahi domir mutasil sebagai bukan. Allahi apa? Mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Awas, jangan lupa tentang yang ini adalah domir mutasil, kalau yang ini adalah isim yang jer gitu. Kalau membahasakan isim yang jer dan yang domir mutasil itu berbeda. Kita lihat kalau domir mutasil itu langsung domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Kalau yang isim yang jer, Allahi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Betul Kak Zahra. Ya, kita belajar bacaan seperti itu. Kenapa? Itu mentranslate dari i'rab bahasa Arab untuk mempermudah. Ya, sekarang nah ini udah kalimat. Kemarin sebenarnya udah selesai ya, cuman saya balik-balik ulangi lagi karena kan saya bilang hari Sabtu kita pengulangan. Kalau misalnya bosen, di skip aja. Bosen. Iya. Untuk yang baru berarti syarat menjadi tofa itu harus betul 2 kata. Kan tadi udah Kakak belum ini ya. Nanti saya ulangi lagi semuanya. Nah, ini. Syaratnya itu kata pertama tidak
tidak beralif lam dan tidak bertanwin. Kata kedua berupa isim yang jer atau domir mutasil. Kata pertama disebut mudhof, kata kedua disebut mudhof ilaih. Mudhof pasti isim. Yang mana, Kak? Iya, yang baru kenal memang belum paham. Ya, belinya di Ustadz Sugi langsung, Kak, yang menulis bukunya. Iya, ini silakan di itu ditulis. Kalau ada huruf jar fi apa ini? Itu kalau ada enggak. Kita bisa aja kita sekarang dipermudah dengan IT ya, Kak, berita viral. IT itu bisa memudahkan kita untuk belajar di mana aja. Iya. Ini ada nomornya. Iya. Bu Sada mau diulang yang mana yang diulang? Kakak baru ya? Iya. Idhofah itu dua kata yang disatukan. Bentar, ada di halaman 7 itu isim. Sudah domir mutasi. Ini nih, Kak, idhofah itu tadi. Dua kata yang bertemu mengandung satu pengertian. Enggak, ini saya hari Sabtu. Kayaknya mungkin nanti rubah lagi karena kajiannya punya saya ada di hari Sabtu yang online itu juga, Kak. Nanti saya kasih tahu. Yang jelas saya punya waktu lagi hari Senin. Ya, hari Senin. Itu pagi ya, Kak ya. Hari Senin pagi aja karena banyak yang masuk kantor atau apa gitu ya, Kak ya. Nah, itu ada dua kata seperti tadi ya. Jadi wa'du itu mudhof pasti isim gitu. Senin jam berapa Mbak Ana? Kan saya itu kayaknya nggak ikut yang kajian di itu ya di tempatnya Ustadz Abdul. Mungkin pagi seperti ini jam 6-an lah, ya jam 6 sampai jam 7 gitu ya. Cukup ya. Assalamualaikum, selamat pagi Teh. Waalaikumsalam buku Sati. Jam 6 ya? Oh iya boleh jam 6 Bu. Iya Kak, soalnya persiapan nah. Iya. Iya, terima kasih. Mau live aja persiapan, iyalah. Kayak sekarang ini saya tuh nggak begitu paham pakai HP yang ini. Iya, terima kasih buku Swati. Barakallahu fikum. Iya. Kan kalau Senin itu Ustadz Suginya juga enggak hadir. Biasanya kan. Beli ini buku, Kak, buku kecil Al-Iqla namanya, cara mudah memahami tata bahasa Al-Qur'an. Langsung ke Ustadz Sugi. Ya, ini nomor HP-nya. Makasih, barakallahu fikum. Ya. Jadi bedakan ya ketika domir mutasil sama isim yang jer kita membacanya. Ini saya ulangi. Yunfikuna fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum, amwala isim yang nasab sebagai mudhof, hum domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Fi huruf jer, sabili majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof, Allahi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh, gitu Kak ya. Lanjut, sekarang kalimat. Oke, kita ambil contoh di sini dulu. Nanti kalau hari-hari berikutnya kita ambil contoh di ini. Ini masih banyak loh Kak. Kemarin sudah sampai atop. Saya kepengennya sekarang Gak apa-apa ya. Buku 2 udah ada, buku 3 juga udah ada. Iya. Buku 2 itu tentang keterangan isim-isim yang nasab kayak hal kayak gitu tuh Kak. Balik kameranya Ustazah. Maksudnya gimana? Langsung in. Oke, langsung in. Kalimat sudah ya kemarin. Ya, contohnya ini kalimat fi'liyah, ini kalimat ismiyah. Isi mausul juga sudah, terus atau sekarang yang in, huruf nasab. Ntar sedikit-sedikit dulu ya. Contoh kalimat fi'liyah. Nih. Habitat a'maluhum fil akhirati. Jadi kalimat fi'liyah itu terdiri dari fi'il,
fa'il, maf'ul bih. Ya kan, Kak? Kalau ada domir mutasil nempel ke fi'il jadi apa? Tergantung. Oh, kalau ke fi'il. Nah, tadi di kalimat ini, nah kita belajar kalimat, Kak. Iya, namanya maf'ul bih. Ada fi'il, fa'il, maf'ul bih. Ya. Seperti yang mana tadi itu? Yang ini nih. Ya. Yang ini dulu. Habitat amaluhum fil akhirati. Cepat ya. Habitat fi'il madi dengan domirnya hiya, a'maluhum fa'il yang dirofakkan dengan domah, hum domir mutasil sebagai mudhof ilaih, fi huruf jer, al-akhirati majrur yang dijerkan dengan kasroh. Hadoro fi'il madi dengan domirnya huwa. Kenapa ini cuma domirnya huwa? Karena di depannya itu ada apa? Ada isim yang rofa gitu. Kalau domir huwa tidak bisa langsung menjadi fa'il, dilihat depannya, adakah isim yang rofa? Ternyata ini ada gitu. Hadoro ahadakum, nah ini yang ditanyakan sama Kak berita viral. Kalau misalnya domir mutasil menempel sama ini kan ini masih idhofa, Kak. Belum yang ini. Bentar. Nanti ada lagi. Nanti ada lagi. Hadoro adalah domir mutasil. Hadoro fi'il madi dengan domirnya huwa. Ahada maf'ul bih kan? Nih maf'ul bih. Maf'ul bih muqaddam yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhafkum domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Al mautu fa'il yang dirofakan dengan dhamma. Bukan. Kalau ada isim rofa, oh ya, berarti kalau ada isim rofa, domir huwa nggak berlaku. Maksudnya nggak berlaku apa nih? Kalau ada isim yang rofa di depannya, itu domirnya tetap ya huwa, cuman dia tidak bisa berlaku sebagai fa'il. Iya. Kalau ilmu tajwid itu kan makharajul hurufnya, Kak. Kalau yang ilmu nahwu itu untuk menentukan al-i'rab ya, untuk menentukan i'rab gitu loh, untuk menentukan kedudukan kalimat. Terima kasih, barakallahu fikum. Kalau fa'il itu ciri-cirinya apa gitu. Kita langsung di ini ya kemarin tuh kita apa yang kata itu. Ini fa'il isim apa ini? Nah, kalau misalnya dia tidak bertanwin dan tidak beralif lam namanya fi'il gitu loh, Kak. Iya mahal, Masya Allah. Silakan diskusi ya, saya lanjut aja. Punten Mbak Ana, saya nulisin yang kalimat ismiyah. Punten ya Mbak. Yang ini aja terakhir. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Kalimat, tadi rumusnya apa kalau ismiyah? Namanya mubtada. Jadi ismiyah itu butuh mubtada dan khobar. Lailatul Qadri, lailatu mubtada yang dirofakan dengan domah, wahwa mudhof, al-qadri. Kok mudhof sih? Karena ini bisa diidofakan gitu. Al-qadri, al-qadri mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Khairun, nah ini khobarnya. Khairun ini adalah khobarnya dari lailatu. Karena ismiyah itu harus berupa mubtada dan khobar. Iya, cepat ya Kak ya. Iya, maaf. Khairun karena ini sudah pengulangan. Khairun itu khobar min alfi syahrin. Nanti yang baru-baru nanti bisa ngikutin insyaallah. Khairun khobar yang dirofakkan dengan domah yang bertanwin. Ya kan? Dan dia itu berupa isim yang rofa. Isim yang rofa setelah mubtada namanya khobar. Nah ini karena tidak ada alif lam, maka dia bertanwin. Gitu Kak. Min alfi, min huruf jer, alfi majrur yang dijerkan dengan kasroh, wahwa mudhof, syahrin mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Oke, sekarang kita ke isi mausul. Nah, lihat kita isi mausul alladzi, alladina, allati, man. Banyak kok isi mausul. Iya, tapi di sini hanya beberapa aja. Kenapa? Karena kita itu pemula.
Apa itu, Sa? Apa itu? Roti goreng. Oh, aneh-aneh aja ya. Bisa buat sendiri tuh. Ya, lanjut ya Kak. Aladina, alati, man. Tugasnya menyempurnakan kalimat. Kalau apa mic-nya berhenti bilang ya. Ini sama-sama darurat ini, kemarin belum dicas semuanya. Masya Allah. Rumusnya apa? Ada isim mausul, terus dia membutuhkan silah mausul. Kalimat yang sesudahnya isim mausul namanya silah mausul. Gitu. Sama seperti tadi. Ada rumus-rumusnya ini juga bukan. Nah ya, beli bukunya itu untuk kita belajar di sini gitu. Kalau misal cuma beli aja nggak kayak tadi kan, ismnya itu ada mubtada sama khobar. Kalau fi'liyah itu ada fi'il, fa'il, ada maf'ul bih gitu. Sekarang isim mausul itu apa? Tugasnya menyempurnakan kalimat. Seperti kalimat yang ini. Aladzi mausul ya. Jama'a malan. Jama'a fi'il madi dengan, nah ini fa'ilnya huwa, karena di depan tidak ada isim rang rofa, maka dia berlaku menjadi fa'il gitu loh Kak. Berita viral tadi ya, tanyain ya. Jama'a fi'il madi dengan fa'ilnya huwa, malan maf'ul bih yang dinasobkan dengan fathah yang bertanwin. Beli bukunya di Ustadz Sugi langsung Kakak. Nah, di sini di Ustadz Sugiono, HP-nya nomornya ini. Silakan di screenshot. 12331. Sudah ready Kak Siti Fatimah ininya, bukunya. Ini buku untuk pemula, jadi kita nggak bosen kalau belajar bahasa Arab gitu loh Kak. Langsung membacanya Al-Quran, karena ini tata bahasa Al-Quran yang dibahas, bukan muhadasah. Nggak ada di online itu Mas itu. Saya nggak paham Kak Abu, nggak paham Abu. Sama-sama, Masya Allah, sama-sama Kak Siti Fatimah. Terima kasih sudah hadir di sini. Nah, ini isi mausul billadina yatslunal kitaba. Bi ini siapa? Huruf jer. Aladina isi mausul. Kalau ada huruf jer itu butuh apa? Huruf jer itu butuh apa? Butuh majrur. Maka aladina ini sebagai majrur gitu loh Kak. Gimana? Bi huruf jer. Aladina isi mausul sebagai majrur. Yatsluna. Nah ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari ya kan? Domirnya apa? Hum. Kalau ada domir hum langsung menjadi fa'il. Yatsluna fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum. Alkitabah. Isim yang nasob yang jatuh sesudah fi'il fa'il namanya maf'ul bih. Assalamualaikum Kak Zain. Waalaikumsalam. Masya Allah. Reda ada, Mas, mesti ada Kak. Iya, mesti ada. Ini buat pemula dan ini tentang cerita nahwu. Cerita kita. Alkitabah, cerita kita yang pada telat belajar nahwu. Alkitabah ini adalah maf'ul bih yang dinasobkan dengan kasroh. Yatslunal kitaba silah mausul dari aladhi. Gitu cara bacanya. Iya Kak. Lanjut. Yang mana ya? Nih. Yakta'una ma amarallahu bihi. Nih. Bila dengan yatsluna mereka itu membaca Alkitabah pada kitab. Yakta'una ini sama, fa'ilnya adalah hum langsung ya, fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum. Ma ini isi mausul. Isi mausulnya ini jatuh sesudah fi'il, terus ada fa'ilnya, berarti ini namanya maf'ul bih. Ma isi mausul sebagai maf'ul bih. Amaro fi'il madi dengan domirnya huwa. Kenapa? Karena di depannya itu ada isim yang rofa, maka domir huwa tidak langsung menjadi, ya ini tadi udah diartikan ya. Allahu itu domir yang rofa. Kan berarti fa'il,
Lafdu zalalah itu adalah fa'il yang dirofakkan dengan domah. Bi huruf jer, hi domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Saya artikan yaktauna mereka memutus ma pada perkara amarallahu bihi telah memerintahkan. Allah telah memerintahkan dengannya. Dengan balik. Oke, jadi yaktauna fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum, ma isi mausul sebagai maf'ul bih, amara madi dengan domirnya huwa, Allahu lafzu zalalah Allah sebagai fa'il yang dirofakkan dengan domah, bi huruf jer, hi domir mutasil sebagai majrur. Amarallahu bihi sebagai silah mausul dari ma gitu. Apa itu maf'ul bih? Maf'ul itu objeknya ya, Kak. Artinya kan mereka memutus. Memutus tuh apa ya? Memotong. Apa ya? Jadi nggak mau perkara itu tuh. Yaktauna mereka memutus ma pada perkara amarallahu bihi pada perkara yang Allah telah memerintahkan bihi dengannya gitu. Ya. Kalau lebih jelasnya nanti kalau udah bisa kita menerjemahkan, bisa mengetahui kedudukan, nanti kita bisa jelasnya nanti belajar tafsirnya gitu. Nah, sudah kita belajar tafsir, kita mengamalkan begitu. Jadi kita enggak kalau beramal tuh enggak taglak toglo. Apa bahasa Arabnya taglak toglo? Enggak tertati-tati gitu. Isim isyarah beda, Kak. Isim mausul tuh kata sambung. Kalau isyarah tuh hada gitu loh. Ini, itu gitu. Dzalika. Ya, untuk yang pertama yang awal itu paling susah ya untuk mengenalkan apa itu isim isyarah, itu isim mausul. Ini untuk metode orang awam, orang yang pertama kali hadir itu mereka diajarkan pakai bahasa ibunya mereka gitu. Siapa ya pakai bahasa Indonesia gitu. Kalau orang Sunda kan bahasa Sunda, orang Jawa pakai bahasa Jawa. Cuman karena kita bahasa kesatuannya adalah bahasa Indonesia, maka kita pakai bahasa Indonesia aja. Ya waktunya harus khusus belajarnya. Iya, Masya Allah Kak Zin. Malu saya orang yang ini Kak, yang telat belajar. Live-nya enggak. Kebetulan ini hari Sabtu, saya pagi itu enggak ada kajian, jadi saya live gitu. Biasanya kalau malam itu pakai buku kitab Iqra Quran. Untuk yang saya belajar sama ustadz yang lain gitu, yang hadir di live itu. Kalau ini saya mengajarkan kembali, makanya saya tidak pakai komal gitu. Maaf ya Kak ya. Terima kasih Kak. Lanjut ya, ini contoh isim mausul. Allahu yahtasu birahmatihi mayyasha. Padahal udah aja ya. Allahu mubtada yang dirofakkan dengan domah, yahtasu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Kenapa? Depannya itu nggak ada isim yang rofa ya. Birahmatihi bi majrur. Bi huruf jer. Rahmati majrur yang dijerkan dengan kasroh. Hi domir mutasil. Bi huruf jer. Rahmati majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Hi domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Man yang ini itu namanya isim mausul. Isim mausul sebagai apa? Di sini ada fiil sama fa'il. Dia butuh apa? Butuh maf'ul bih. Maka man isim mausul sebagai maf'ul bih. Yasha'u ini fiil mudhari. Fiil mudhari dengan fa'ilnya huwa gitu. Man itu membutuhkan silah mausul, maka silah mausul itu depannya ini yasha'u ini sebagai silah mausul dari man. Yahtasu birahmatihi mayyasa sebagai khobar dari ma puyeng. So. Kenapa?
Karena ini bentuknya apa? Bentuknya adalah kalimat ismiyah. Assalamualaikum, ikut belajar. Ya silakan Kak Ari. Waalaikumsalam. Masya Allah, semoga berkah. Istiqomah ya Kak. Ulangi ya. Jadi ini mubtada'nya. Khobarnya berupa kalimat panjang sampai ke sini. Nah, di sini kebetulan ada isim mausul. Isim mausul butuh apa? Kalimat sesudahnya. Namanya silah mausul gitu. Betul. Kan gini, Allah itu apa? Yang menghususkan dia dengan rahmatnya. Man yasa'u pada orang yang dia kehendaki. Yang Allah kehendaki. Menghendaki siapa dia Allah. Jangan salah, nanti mannya baliknya ke, ya sya'unya baliknya ke man, jangan. Udah 1 jam, sebentar Kak ya, nanti verifikasi dulu mungkin. Kurangi. Bentar ya Kak. Bentar verifikasi dulu. Udah 1 jam. Ya, saya jam 6:55, jam 05.55 tadi mulainya. Oh enggak, saya lihat pagi itu susah ya Kak ya, cuman saya usahakan pagi itu karena kalau nggak ada kajian saya masuk gitu, masuk live gitu. Mungkin nanti hari Senin, insya Allah kita ketemu ya hari Senin jam 6 ya Kak ya, jam 6 ya. Maf'ul bih itu apa? Maf'ul bih itu objek Kak. Iya, kalau kita bilangnya misalnya gini, aku menyapu apa? Menyapu halaman gitu. Yahtasu kan cuman yahtasu doang nggak ini Kak, belum selesai ini artinya. Iya. Kalimat yang ini khobarnya itu berbentuk kalimat Kak. Kalau cuman yahtasu aja ini baru fi'il fa'il gitu. Dia membutuhkan maf'ul, maka maf'ulnya ini. Paham ya? Betul. Betul. Ayo kita belajar atop sekarang. Betul, apakah itu termasuk khobar ghairu mubtada? Iya, karena khobarnya berbentuk jumlah. Huruf atop. Lanjut ya Kak, ini sudah berapa pertemuan, jadi yang lama-lama udah gitu. Jadi yang baru-baru Pak telan aja. Nanti juga saya ulangi nih. Wa, huruf atopnya itu adalah wa, fa, suma. Kan banyak huruf atop yang betul. Cuman yang ini dulu yang dikenakan sama pemula. Tapi kan pemula ya. Terus lanjut ya. Ini rumusnya. Huruf atop itu ada berada di tengah. Sebelumnya namanya maktuf alaih. Sesudahnya namanya maktub. Kalau maktub itu berupa kata dan kalimat. Maktuf alaih juga bisa berupa kata dan kalimat. Kedudukan kalimatnya sama. Apanya? Jer, nasob, rofa gitu loh. Jajem sama. Iya. Nah kita coba ya. Widih, panjang bener contohnya. Gak apa-apa ya, pelan-pelan ya. Senin live-nya jam berapa? Senin insya Allah jam 6 ya Kak ya. Dikasih kelas, enggak lah capek saya ibu rumah tangga. Banyak urusannya Kak. Sebentar lagi tugas negara ini dateng. Makanya paling pol saya tuh belajar pagi sampai jam 8. Sesudahnya udah banyak gangguan. Iya. Bukan banyak gangguan, itu kesenangan sih. Iya. Ya Kak ya. Terima kasih atensinya, barakallahu fikum. Silakan tetap layar develop yang banyak. Tapi nulis ya Kak ya, nulis kalau mendengarkan sambil menulis, kemudian nanti baca ulang tulisannya. Kayak saya habis ditulis malah lupa bacaannya itu apa gitu. Kenapa Kak? Enggak, saya enggak advance Kak, enggak pinter. Saya ini kan cuma membaca ulang gitu. Sebentar ya. Saya kasih tahu. Dalam satu ngelag. Iya ngelag Kak, benar. Tadi tuh ngelag. Ini internetnya saya, mohon maaf.
Itu. Kakak kalau sudah bisa metode Al-Miftah, coba buka room, kasih ke yang lain. Iya, kasih ke yang lain. Kalau di Al-Miftahnya sudah ada, punya kita atau metode-metode yang kasih ke yang lain gitu. Iya. Kalau di sini saya punya metodenya, punya Ustadz Sugi, namanya metode Al-I'lan ini. Nanti kalau pengen bukunya silakan hubungi nomor ini, nomor Ustadz Sugi langsung. Ya maaf nge-lag ini ya Allah, kayaknya harus pindah tempat. Lanjut ya Kak ya, ini tentang atop. Yusabbihu ra'du, yusabbihu bertasbih, ar-ra'du, petir. Jadi ar-ra'du itu baliknya ke mana? Ar-ra'du itu sebagai apa? Sebentar, kok saya ngeliat? Ya, sebentar ya Kak. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemarin itu. Iya. Ya, ada bukunya anak saya kok. Mana ya? Malah nggak ada. Ya udah nggak apa-apa. Lanjut ya Kak. Yusabbihu bertasbih, ar-ra'du kayak tadi ya. Fi'il mudhari dengan domirnya huwa. Huwa ar-ra'du ini sebagai fa'il. Fa'il dari yusabbihu. Fa'il yang dirofakkan dengan domah. Jangan puyeng Kak, jangan puyeng. Nanti kalau puyeng sama-sama puyeng. Bihamdihi bi huruf jar hamdi majrur yang dijarkan dengan kasroh, i domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Wa ini baru atop. Nah, atop, huruf atop. Al malaikatu ini maktub. Nah, kita cari maktub alihnya mana? Maktubnya alih itu ini kan kata, harus berupa kata lagi. Kemudian ini kan rofa, berarti dia itu juga harus rofa lagi. Ketemunya apa? Ar-ra'du. Ya Kak? Ar-ra'du. Masih nge-lag dah? Enggak ya? Alhamdulillah. Jadi yusabbihu fi'il mudhari dengan domirnya huwa. Kenapa huwa tidak bisa langsung menjadi fa'il? Karena di depan ada isim yang rofa. Maka ar-ra'du sebagai fa'il yang dirofakkan dengan doma. Bi huruf jar, hamdi majrur yang dijarkan dengan kasrah wa huwa mudhof. Hi domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Wa huruf atop. Nah, huruf atop ini depannya namanya apa tadi? Rumusnya namanya maktub. Wa huruf atop. Al malaikatu maktub. Ya kan? Berupa isim yang rofa. Kalau isim yang rofa harus maktub alaihnya isim yang rofa juga. Kembalinya kemana? Ke ro'du. Maktub alaihnya adalah ro'du. Jadi gimana kita bacanya? Wa huruf atop. Al malaikatu maktub. Maktub alaihnya ar-ro'du gitu. Iya Kak. Min huruf jar hifati majrur yang dijarkan dengan kasroh wa huwa mudhof hi domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Wa ini wa lagi. Wa ini adalah huruf atop. Ini seperti itu. Wa huruf atop. Maktubnya kemana? Ini yursilu. Kok maktubnya kemana? Yursilu itu sebagai maktub. Nah, yursilu itu berupa apa? Berupa kalimat yang terdiri dari fiil fa'il. Maka butuh apa? Yursilu ini bentuknya apa? Fiil mudhari. Maka dia butuh apa? Fiil mudhari lagi. Fiil mudhari yang mana? Yang rofa. Maka lihat ya di sini. Nah, masuknya yusabbihu. Kakak jangan kaget. Kenapa kok ke yusabihu? Padahal ini fa'ilnya kan beda nantinya gitu. Coba aja lihat di terjemahan. Beda. Tapi ini, wa ini, nanti atopnya, maktub alaihnya ini ke yusabihu gitu. Ini fa'ilnya sini gitu. Bentar Kak, saya tak minum dulu. Alah, masuk ke sini.
Gimana Kak? Kalau domirnya selain huwa harus ditulis ya? Selain huwa. Iya, biasanya langsung menjadi fa'il gitu loh Kak. Karena untuk menentukan mana tafil. Belum selesai Bu Ana. Wayur silu ini fi'il mudhari, ya kan? Dengan domirnya enggak, domirnya huwa kan. Karena di depan itu tidak ada isim yang rofa, maka dia langsung menjadi fa'il. Wayur silu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. As-sawa'iqo maf'ul bih yang dinasobkan dengan fathah. Fa ini huruf atop lagi gitu. Atop. Yusibu ini maktub karena ada huruf atop. Yusibu maktub alihnya kemana? Ke yursilu atau yusabbihu gitu. Yusibu fil mudhari dengan domirnya apa ini? Huwa. Domirnya huwa karena di depan tidak ada isim yang rofa maka dia langsung menjadi fa'il. Yusibu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa bi huruf jar ha domir mutasil sebagai majrur. Man. Nah ini, man ini apa tadi? Isim mausul. Isim mausul tugasnya apa? Menyempurnakan kalimat. Yang dibutuhkan apa? Ini sudah ada fi'il sama fa'il. Maka dia butuhnya apa? Maf'ul bih. Maka dia menjadi maf'ul bih. Isim mausul sebagai maf'ul bih. Yasha'u fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Yasha'u sebagai apa? Silah mausul dari man. Karena man adalah isim mausul maka dia butuh silah gitu loh Kak. Kita baca artinya. Mulai dari fa'il dulu. Petir apa guntur ini? Sok arokdu tuh petir apa guntur? Bentar Kak. Petir apa guntur? Ayo Kak buka terjemahnya. Itu kalau apa yang rokdu itu petir apa guntur? Sama. Apanya? Petir apa guntur sama? Petir. Kalau halilintar yang mana? Kan ada gitu tuh Kak. Apa Kak? Allahu Akbar. Ntar aku tak ambil dulu Qur'annya. Surat berapa itu? Sok Laila kalem dulu sebentar masuk ke in. Yusabbihu ra'du. Surat apa itu? Ada yang bisa tahu itu surat apa? Ayat berapa? Ini kita pakainya ini loh Kak. Pakainya apa namanya tuh? Ayat 14. Ya. Surat Ar-Ra'd ya. Ayat 14. Terima kasih Kak. Siapa Kak Zepri. 15 14 13. Iya. Syukran Kak. Kita buka nih. Ya. Guruh Kakak bukan petir. Guruh itu ini loh yang guruh gitu teh. Apa sih namanya? Bukan. Iya, karena sesudahnya nanti ada. Coba lihat. Yusabbihu. Ini kan ini Quran I'rab ya. Ini wa-nya itu harf
apa yusabbihu itu fiil. Nih kalau ini fiil mudore, dia itu mudore, ro-nya itu marfu yang rofa. Nanti sedikit-sedikit ini ya. Terus arro itu ini fa'il. Jadi kita mulai bacanya dari sini, fa'il. Guru bertasbih bihamdihi dengan memujinya. Bi kan huruf jer kan. Hamdi majrur yang dijerkan dengan kasroh, hi domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Nah ini tulisannya mudhof ilaih gitu. Guntur. Oh guntur. Berarti guntur itu habis guntur nanti petir gitu ya. Ini Kak Olip namanya Allahumma sholli ala sayyidina. Ya namanya i'rob perkata. Iya. Ya. Kita oleh perkata. Saya jualan Kak, iya. Sampai Malaysia tuh sudah pernah satu di Malaysia. Kalau lewat WA harganya murah. Harga pertemanan. Oh di luar biasanya harinya tuh. Tapi di e-commerce juga banyak, udah banyak. Ambil aja di ini. Allah masuk. Ya, saya ulangi ya. Yusabbihu ra'du berarti apa? Guru bertasbih dengan memujinya. Kilat dulu. Guru teh yang gini, gluduk gitu tuh Kak. Guru itu nanti ini baru diajarin sama Allah kok. Ini nih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad huruf jar, hifati majrur, hi-nya mudhof ilaih. Kalau di sini kan cuma gitu. Ya. Ngelagi ya, Kak? Masya Allah. Ngelagi ya? Oh, Masya Allah. Gimana ya? Mudah-mudahan sekarang enggak ya? Ini apa sinyalnya, Kak? Ya, saya ulangi ya. Wa yusabbihu dan bertasbih. Siapa yang bertasbih? Ar-ra'du, guru. Ar-ra'du, guru bertasbih bihamdihi dengan memuji Allah. Wal malaikatu dan para malaikat. Min khifatihi karena takut kepadanya. Wa yursilu dan dia siapa Allah melepaskan. Habis guru tuh. Guru gitu. Melepaskan apa? Sowa iko halilintar jeder gitu tuh loh Kak. Iko halilintar jeder gitu tuh loh Kak. Iya, jeder itu namanya halilintar. Nih apa di terus fayusibu maka menimpakan siapa Allah menimpakan terus biha dengannya dengan apa? Dengan sowaiko tadi. Ma yasha'u kepada siapa saja orang yang yasha'u dia Allah menghendaki. Tuh, enaknya gitu belajar. Namanya ini mushaf i'rab Kak. Iya, nih mushaf i'rab Al-Qur'an perkata dengan sertai terjemah. Sudah. Ya. Kita lanjut ke bahasan baru. Ayo kita lanjut. Pelan-pelan ya Kak ya. Tinggal berapa menit? Tadi mengulang pelajaran yang sudah selesai. Gimana? Masih nge-lag tak? Apa saya harus pindah tempat ini? Ya Allah. Ini anunya HP-nya memang. Nggak menyalahkan gitu. Cuman ya saya punyanya seperti ini. Syukuri aja. Mulai ya Kak ya. Mbak Ana masih ada halaman 19 Mbak. Iya. Masya Allah Pak Ustadz Rahmat Rabus hadir. Barakallahu fikum. Kita sudah pakai pembahasan di Inna. Ya Alhamdulillah. Belinya di mana? Langsung ke Ustadz Sugi. Ya. Nah, ini alamatnya Kak. Busro Lamna. Ya. Silakan ditulis. Tinggal ini aja hubung beliau aja.
Makasih Mbak Malia, Masya Allah, Masya Allah. Sekarang Ina. Ina itu huruf nasab dan taukid. Teman-teman jangan dikira saya tuh sudah menjadi ustazah. Saya tuh belum pernah punya ini binaan ya Kak ya, binaan penuh gitu. Yang apalagi kalau namanya apa TikTok itu kan bukan binaan ya. TikTok itu kan orang lewat gitu aja kan. Enggak duduk mendengarkan terus kita intens ngobrol apa itu kan enggak. Iya. Itu binaan. Kalau ini saya enggak binaan. Inna itu huruf nasab dan taukid. Inna rumusnya nih Kak, rumusnya ini, rumusnya. Kalau sudah pernah belajar jurumiyah, saya juga pernah, sanadnya juga dapat gitu ya. Itu sanadnya online. Saya gitu bengong aja. Belum prakteknya gitu. Nah, ini kebetulan ada Ustadz Sugi yang memberikan metode. Ya mungkin teman-teman ada yang pakai metode lain, silahkan, monggo. Ini kan buat orang-orang awam, orang-orang yang kayak seperti saya. Telat belajar nahunya itu kan butuh hal cepat gitu. Cepatnya kenapa, Bu? Kenapa, Teh? Kenapa, Kak? Kenapa, Dek? Kenapanya itu karena kita dikejar dengan waktu usia kita gitu loh. Makanya teman-teman yang sudah pernah mondok itu disyukuri, syukur banget. Nah, bagi mereka yang sudah pernah mendapat pelajaran di luar, terus melihat ada metode ini, lihat aja Kak, lihat aja. Nanti siapa tahu cocok untuk disampaikan ke binaan Kakak. Nih bukunya Metode Al-I'lan, karya Ustadz Sugi, silakan ditulis nomornya, nanti hubungi beliau, bilang aja Ustadz saya mau buku paket yang Al-I'lan 1 sama Sorob, nanti dikasihnya begitu. Harganya berapa saya nggak tahu, jangan tanya harga ya. Silakan hubungi beliau. Ini Inna, sebentar saya perbaiki dulu ya. Ini adalah huruf nasab dan taukid. Rumusnya gimana? Rumusnya itu inna, kemudian ada isim, kemudian ada kata atau kalimat. Jadi inna itu butuh isim dan kalimat atau kata. Jadi inna ini adalah, kalau isimnya disebut isim inna, kalau kata atau kalimat sesudah isim inna namanya khobar inna. Coba perhatikan, di sini juga saya mulai puyeng-puyeng. Ayo kita puyeng bareng-bareng. Iya, ya boleh bukunya silakan Kak Zen. Semoga manfaat berkah. Nanti kalau sudah beli bukunya, bareng belajar di tempat kami. Nama bukunya Metode Al-I'lan, Cara Mudah Memahami Tata Bahasa Al-Quran. Iya. Karya Ustadz Sugiyono Abdul Manaf. Kalau sudah punya, terus belajar bareng-bareng sama kita di sini. Terus nanti kalau ikut lab beliau setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat di kitab Nasohil Ibad dan Tafsir Jalalain. Itu ya Kak. Lanjut, kita mulai puyeng. Contohnya nih. Contohnya innallaha ghafuran. Udah tahu tadi ya, inna ini sebagai huruf nasab dan taukid. Allah sebagai isim inna yang dinasobkan dengan fathah. Ghafurun ini adalah khobar, ya kan? Khobar inna yang dirofakkan dengan domah yang bertanwin. Iya. Ini contoh yang berupa kata, khobar yang berupa kata. Nah, ini contoh khobar yang berupa kalimat. Apa yang jam berapa, Kak? Jam 6 pagi saya ngajarin membaca ulang, Din. Ya, membaca ulang aja ya, Kak ya. Soalnya saya juga belum begitu paham. Nah, innallaha la yukhliful mi'ad. Inna ini huruf nasab dan taukid. Allah isim inna yang dinasobkan dengan fathah, la ini huruf nafi. Yukhlifu fi'il mudhari.
dengan fa'ilnya huwa, al-mi'ada maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. La yukhliful mi'ada ini sebagai khobarnya inna. Yang berupa apa? Berupa kalimat gitu loh Kak. Kalau yang berupa kalimat dia mau kedudukannya seperti apa kan? Oh, live-nya Ustaz Sugi. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Sugi itu sebenarnya jadwalnya tuh jam 6.30, tapi beliau sekarang jamnya jam 7. Kakak masuk aja jam 7. Ya. Bentar ya, saya kasih tahu. Iya, masuk di akunnya beliau di sini. Di Sugiono _07. Ya. Jamnya mulai beliau ininya tuh jam 7 sampai jam 8 kalau nggak salah. Jam 8 iya jam. Karena jam 8 ke sana biasanya beliau sudah punya jadwal offline, iya. Itu Kakak. Insyaallah ya 1 kalimat 2 kalimat nanti kita belajar di i'rabnya. Nanti juga di belajar di tafsirnya. Habis itu kita belajar di pelaksanaannya. Biasanya pakai apa? Pakai referensinya tuh yang kitabnya tuh masalah ya. Iya. Biasanya referensinya tuh Fathur Rabbani sama Al-Hikam, ya. Huruf nafi itu huruf peniadaan. Artinya tidak. Ya, huruf nafi itu peniadaan. Karena ada lagi nahi. Kalau nahi itu dia itu membuat jazm, Kak. Sudah, jangan ditambahin nanti puyeng. Ikutin aja dulu ini. Telan aja dulu pelan-pelan. Ya, oke? Ini bentuk khobar yang berupa kata. Kalau ini bentuk khobar yang berupa kalimat. Gitu ya, Kak. Kita lanjut. Ini udah dikasih coret-coret sama aku. Jadi kalian enak tinggal lihat aja. Inna ini huruf nasab dan taukid. Dina sebagai isim inna yang dinasabkan dengan fathah. Kalau di dalam ajurumnya itu kan biasanya kita lihat tara tansibul isma wa tarfa'ul khabar gitu kan Kak? Iya, kalau di sini nggak dulu. Cuman nanti pelan-pelan contohnya itu dikasih tahu kalau ini isim inna itu harus nasab gitu loh Kak. Ya. Oke. Indallahi inda ini dzarab makan. Allahi kalau sudah dzarab pasti mudhof ilaih. Iya kan? Maka kitanya bilangnya inda dzarab makan Allahi lafdzu zalalah Allah mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Al-Islamu ini apa? Ini sebagai khobar daripada inna yang dirofakkan dengan domah. Jadi gini, ini kan inna. Inna itu butuh apa? Butuh isim. Nah ini isimnya Kak. Nah kemudian khobarnya mana? Al-Islamu gitu, yang berupa kata. Khobar yang berupa kata. Inna dina indallahil Islam. Agama yang di sisi Allah adalah Islam, gitu Kak. Iya. Sekarang inna rabbaka sari'ul iqabi. Inna huruf nasab dan taukid. Robbanya itu isim inna yang dinasabkan dengan fathah. Wahwa mudhof ka domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Sari'u ini khobar inna yang dirofakkan dengan domah. Wahwa mudhof al-iqobi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh.
Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhan engkau sari'ul iqabi, sangat cepat apanya? Iqabnya, hukumannya, Insya Allah. Nah, itu yang berupa kata. Sekarang yang berupa kalimat. Inna samuda kafaru rabbahum. Inna huruf nasab dan taukid, samuda isim inna yang dinasabkan dengan fathah, kafaru ini fi'il mudhari apa fi'il madhi, Kak? Ayo tulis, Kak, fi'il madhi apa mudhari? Fi'il madhi apa fi'il mudhari? Nah, ya Allah yang mendengarkan banyak tuh. Sambil mendengarkan ya. Oke. Kafaru ini adalah fi'il madhi dengan domirnya apa? Iya betul. Ibu Eti, apa kabar? Masya Allah, baru lihat fi'il madhi. Ya, fi'il madhi jamak. Betul. Oh, berarti memang ini saya yang kurang bagus ya. Terima kasih. Fi'il madhi dengan domirnya apa? Muzakkar goib. Muzakkar goibnya apa? Jamak. Iya kan, Kak? Berarti dia kembalinya ke domir apa? Hum. Kalau hum langsung menjadi fa'il. Pinter. Masya Allah. Kak Oli pinter. Kafaru dengan fa'ilnya hum, robbahum. Robba ini isim yang rofa. Berarti dia sebagai apa? Maf'ul bih. Robbahum, robba maf'ul bih yang dinasobkan dengan fathah. Wahwa mudhof, hum, domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Inna sesungguhnya samuda, kaum Samud, kafaru mereka itu kafir, robbahum pada rob mereka. Kafaru robbahum sebagai khobarnya inna. Berarti inna isim nasab dan taukid, samuda sebagai isim inna, kafaru robbahum sebagai khobarnya inna yang berupa kalimat. Iya. Sekarang kita khobar yang berupa kalimat lagi, khobar inna. Nah, itu dia. Di sini di kaidahnya itu apa namanya tuh di ajrumiyah ya, Kak ya. Itu kalau diterapkan di sini Ustaz Sugi belum, kalau dibilang tuh